Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Idra Wirdoni Putra. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah materi pada mata kuliah Ekonomi 3, yaitu tentang forecasting, ramalan, menggunakan model AR, MA, ARMA, atau AIMA. Nah, kita akan cari tahu lebih lanjut apa maksud dengan model-model ini. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu forecasting. Nah, menurut Delorgio tahun 1998, forecasting adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan berdasarkan kepada data historis, atau suatu spekulasi tentang masa depan ketika tidak terdapat data historis. Nah, ada beberapa model yang dapat kita gunakan dalam melakukan forecasting atau peramalan. Pertama itu AR atau Auto Regressive Model. Apabila diketahui suatu variabel YT yang merupakan representasi suatu variabel pada tahun T, maka dapat kita buat model YT-nya sebagai berikut. YT dikurang delta sama dengan alfa 1 dikali YT minus 1 dikurang delta ditambah UT, di mana delta adalah rata-rata dari YT, dan UT adalah error term dengan jumlahnya sama dengan 0, dan variance-nya konstan bersama dengan delta kuadrat. Nah, dengan demikian variabel YT mengikuti first order autoregressive atau AR1, stochastic process. Jadi model ini YT tergantung pada YT-1. Variabel pada tahun T tergantung pada variabel tersebut pada tahun sebelumnya. Nah, sehingga mampu memforecasting YT dengan proporsi A1 dari nilai YT-1 ditambah dengan random shock atau error term-nya. Nah, secara umum model autoregresif dapat ditulis dengan YT dikurang delta sama dengan alfa 1 dikali YT-1 dikurang delta ditambah alfa 2 dikali YT-2 dikurang delta ditambah sampai dengan alfa AP dikali YT dikurang P dikurang delta ditambah UT. Nah, selanjutnya ada model kedua itu MA atau Moving Average Model. AR bukanlah satu-satunya model untuk memprediksi YT pada masa yang akan datang. Untuk memprediksi YT dapat juga dilakukan dengan model Moving Average. Persamaannya seperti berikut. YT sama dengan U ditambah beta 0, UT ditambah beta 2, UT minus 1. Di mana mu merupakan konstanta dan U merupakan error term. Nah, pada model MA ini, prediksi YT diperoleh dari penjumlahan antara konstanta dan error term pada waktu T dan T-1. Model ini dinamakan dengan model MA1 atau model Moving Average Order pertama. Secara umum, model MA-Key adalah sebagai berikut. YT sama dengan mu ditambah beta 0 UT ditambah beta 2 UT-1 ditambah beta 3 UT-3 ditambah beta Q UT minus. Model MA-Key merupakan kombinasi linear dari error term-nya. Selanjutnya ada model yang ketiga itu yang dinamakan dengan ARMA atau Auto Regressive Moving Average Model. Nah, ini merupakan gabungan dari AR dengan MA. Memprediksi YT dengan menggunakan model AR dan MA secara terpisah bukanlah model yang akurat. Oleh karena itu, model AR dan MA secara bersama dapat digunakan untuk memprediksi nilai YT. Model menggabungkan model AR dan MA disebut dengan model ARMA. Memprediksi YT dengan model ARMA satu dapat ditulis sebagai berikut. YT sama dengan theta ditambah alfa 1 YT-1 ditambah beta 0 UT ditambah beta 1 UT-1, di mana theta adalah konstantanya. Nah, model ARMA 11 menunjukkan bahwa terdapat satu autoregressive dan satu moving average. Secara umum, model ARMA P adalah model P autoregressive dan Q moving average. Nah, model ARMA PQ dapat ditulis sebagai berikut, seperti yang terlihat di layar.
Nah, model ARMA ini merupakan model yang sangat bermanfaat untuk memprediksi secara akurat nilai suatu variabel daripada menggunakan model AR atau model MA saja. Jadi, gabungan model AR atau model MA dapat membentuk kombinasi proyeksi dan potret masa lalu, baik dari potret data itu sendiri maupun dari potret kesalahan hasil estimasi pada periode sebelumnya. Contoh model ARMA itu untuk indeks harga saham gabungan. Nah, seperti yang terlihat pada PowerPoint. Selanjutnya kita masuk model keempat yaitu ARIMA, Auto Regressive Integrate Moving Average Model. Model time series untuk memprediksi suatu variabel sebelumnya ini dengan asumsi bahwa variabel yang diprediksi memiliki data yang stasioner yang rendah atau weekly stationarity. Weekly stationarity berarti bahwa rata-rata dan variansinya konstan dan covariansinya tidak berubah sepanjang waktu. Namun demikian, kebanyakan data time series tidak stasioner tetapi dalam jangka panjang terintegrasi atau kointegrasi. Jadi suatu variabel yang tidak stasioner pada tingkat level maka akan stasioner pada tingkat Peirce difference dan seterusnya. Kesimpulannya ialah bahwa kita perlu melakukan proses differencing sebanyak D kali untuk membuat data tersebut stasioner dan selanjutnya baru mengaplikasikan model ARMA-PQ untuk data tersebut. Jadi model ARMA-PQ yang diaplikasikan melalui proses differencing tersebut dinamai dengan model ARMA-PDQ, yaitu model Autoregressive Integrate Moving Average, di mana P jumlah variabel autoregresif, D adalah proses differencing sehingga data menjadi stasioner, dan Q adalah jumlah variabel moving average. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas bagaimana tahapan pengolahan datanya, kita langsung saja masuk ke aplikasi EViews. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan yaitu data nilai tukar Indonesia atau exchange rate Indonesia dari tahun 1986 sampai dengan tahun 2020. Nah, kita akan memprediksi atau meramalkan bagaimana nilai tukar Indonesia ini 5 tahun ke depan, berarti dari tahun 2001 sampai tahun 2025, berdasarkan data historis yang telah tersedia ini. Nah, kita masuk ke aplikasi EViews, kita buka lembar kerja baru. Nah, di sini tahun dimulai dari 1986. Nah, ended kalau biasanya olah data biasa kita masukkan data tahun terakhir. Nah, di sini karena kita akan melakukan peramalan 5 tahun ke depan, berarti tahun endnya kita buat 2025. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya itu kita masukkan datanya dengan cara kita kopikan datanya pada Excel. Excel. Lalu kita masukkan ke EViews dengan cara kita klik Quick, lalu kita klik Empty Group. Lalu data kita pastikan di sini. Nah, jadi kita ganti dengan exchange X. Kita kasih lambang X. Oke. Selanjutnya kita pertama-tama harus melakukan cek apakah data ini sudah stasioner atau belum. Itu dengan cara kita klik. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada 2 cara untuk melihat data stasioner atau tidak, itu dengan polyogram atau dengan cara parallelogram atau dengan cara unit root test. Maka kita akan pilih salah satu. Kita pilih dengan cara parallelogram pada tingkat level. Kita lihat ternyata belum stasioner. Kolom ini melewati batas intervalnya. Kita akan cek melalui pada tingkat Peirce difference. Oke. Nah, sudah stasioner. Berarti data kita ini stasioner pada tingkat Peirce difference. Maka langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan estimasi. Cara kita klik Quick Estimate Equation. Pertama kita
akan melakukan estimasi dengan autoregresif dulu, karena difference pada difference maka kita tulis di D di dalam kurung X-nya, X C ditambah dengan AR1. Kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Sama kita kopikan ini dulu, hasil ini dulu ke Word. Lihat perbandingan hasilnya nanti. Kita lihat perbandingan dengan menggunakan MA. Nah, selanjutnya kita lakukan, kita tutup ini. Tujuannya adalah untuk melihat model manakah yang lebih baik untuk digunakan. Nah, kita akan melakukan estimasi untuk model MA. Ini D menandakan data kita stasioner pada series different. X ini extended C, lalu MA1. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Kita kopikan juga ke Word. Kita sandingkan dengan hasil estimasi dengan menggunakan model AR. Nah, syarat atau ketentuan untuk menentukan model mana yang lebih baik ialah ada 4, yaitu pertama dengan melihat nilai edge square-nya, yang kedua dengan nilai sum square-nya, yang ketiga yaitu nilai AKK criterion, yang keempat yaitu dengan nilai shower criterion. Nah, syaratnya ialah mana nilai yang lebih kecil, nah itulah yang terbaik. Pertama kita bandingkan nilai adjust square-nya. Kalau di MA yaitu minus 0,0018, sementara di model AR adjust square-nya minus 0,16. Jadi lebih kecil minus 0,0018 dibanding dengan minus 0,16. Jadi lebih baik menggunakan model MA. Begitupun dengan nilai sumnya di sini 6206. Sedangkan di model AR 6296. Lebih kecil pada model AE. Pada AKK kriterianya di AR 1744, sementara di MA hanya 1743. Lebih kecil di MA. Dengan Word kriterianya AR ada 1758, sementara di MA-nya 1756. Jadi disimpulkan bahwa model yang baik adalah pada model MA ini. Nah, karena sudah diketahui model yang terbaik, maka kita dapat melakukan forecasting. Nah, pada model MA ini kita langsung saja lakukan forecasting. Ya, kita forecasting aja, kita ramalkan, kita klik OK. Nah, dari kurva dapat dilihat dari grafik meningkat. Nah, kita akan buktikan apa iya data secara angkanya itu meningkat dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Kita lihat pada data ini, X forecasting. Nah, kita lihat paling bawah dari 2020 sampai 2025. Nah, ya ternyata betul grafiknya meningkat dan datanya yang diramalkan pun nilai tukar Indonesia terus melemah. Dari tahun 2020 14.636, 2021 menjadi 15.029, 2022 menjadi 15.422, sampai 2025 diprediksi akan mencapai 16.600. Nah, berdasarkan hasil olah data ini, tentunya pemerintah harus, jika ingin nilai tukar rupiah menguat, harus melakukan untuk mengambil kebijakan yang dapat mendorong meningkatnya permintaan terhadap rupiah kita, sehingga nilainya dapat terapresiasi. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya bagikan
diskusi kita sampai di sini tentang peramalan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.